Terus merasa aku tidak percaya diri terhadap badan aku sendiri gitu kan. Banyak orang yang berkata-kata, dan juga dari dalam diri aku juga merasa bahwa oh ini mungkin udah saatnya aku harus diet gitu untuk menstabilkan atau menormalkan tubuh aku sebagaimana mestinya, seperti itu. Halo semua, kembali lagi dengan aku Dimar Hakiki dalam video berbagi info. Oke, di video kali ini aku akan memberikan informasi tentang perjalanan aku saat diet. Super duper impressive. Nah, banyak sekali nih teman-teman aku yang bertanya, Rido, bagaimana sih cara kamu diet? Sejak kapan kamu diet dan apa-apa saja yang kamu lakukan saat diet, seperti itu kan? Nah, ini mungkin sudah menjadi pertanyaan-pertanyaan sejak lama, sejak aku mulai diet sampai sekarang. Mereka banyak bertanya tentang bagaimana sih perjalanan aku saat diet. Nice. Oke, buat teman-teman, aku minta maaf sekali jika dalam beberapa minggu kebelakangan aku jarang upload video karena ya kegiatan-kegiatan mungkin kuliah, terus ada beberapa project-project yang harus aku selesaikan, dan akhirnya untuk video YouTube nggak berjalan. Tapi hari ini aku mau buat video tentang perjalanan aku saat diet. Baca. Oke, mungkin ada beberapa hal yang ingin aku bahas terhadap perjalanan aku saat diet ya. Mungkin garis besarnya aja dari teman-teman, dari pertanyaan teman-teman, bagaimana sih aku seorang Rido Hakiki yang awalnya gemuk sekali, yang akhirnya bisa berhasil mengalami diet. Karena jujur ya, teman-teman, tipe aku ini adalah tipe orang yang suka makan. Terus aku juga berat badan aku tuh suka cepat naik gitu. Walaupun aku makan sedikit biasanya sudah nambah gitu berat badannya. Terus aku juga udah pernah mengalami beberapa kali, bahkan banyak sekali aku gagal diet. Bahkan hampir dari 100-an kali program diet aku gagal terus. Dan pada tahun 2020 ya itu mungkin titik keberhasilan aku untuk melakukan diet. Oke, di sini aku ingin membahas yang pertama itu apa sih motivasi aku untuk diet. Nah, ini tuh adalah pertanyaan umum yang datang pada diri aku dari teman-teman ataupun dari orang lain, baik itu melalui secara langsung bertanya ataupun melalui Instagram, chat, DM aku kan. Nanya, Do, gimana sih motivasi kamu untuk bisa diet gitu kan sampai sekarang. Nah, ada beberapa motivasi dari aku yang aku lakukan saat aku diet. Yang pertama itu adalah ketika merasa tidak sehat. Nah, dulu aku merasa tidak sehat ya, melihat badan aku yang agak sedikit berlebih gitu kan. Mungkin dari diri aku, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dalam bergerak aku sangat lelah sekali. Biasanya aku suka malas gitu untuk bergerak karena ya capek gitu kan bergerak sana sini. Nah, yang selanjutnya pada sisi kesehatan lainnya juga, aku biasanya kan sering melakukan rutinitas ya, yaitu ibadah, itu sholat contohnya. Nah, sholat itu ketika aku ruku sama aku mau sujud terus aku mau naik lagi, nah itu adalah bagi aku tuh tantangan gitu. Karena ya bayangin aja gitu kan, badan kita agak berat gitu, agak berlebih, yang membuat aku itu merasa sakit pada sendi-sendi lutut. Nah, terkadang membuat aku menjadi mager dalam bergerak atau malas dalam bergerak, seperti itu. Aduh, bener-bener kampina deh, Wak. Nah, yang selanjutnya masih pada sisi kesehatan, dimana yang sebelumnya aku masih merasa berat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas seperti ibadah gitu kan, sakit sendi, terus aku bergerak juga cepat capek dan lain sebagainya. Terkadang aku juga mengalami sesak napas gitu. Mungkin saat aku tidur, aku juga kayak tiba-tiba sesak napas, terus habis makan sesak napas, habis berlari sesak napas. Nah, ini membuat termotivasi lagi bahwa oh, dengan posisi sekarang kayaknya udah nggak sehat lagi nih tubuh aku, jadi aku harus bisa mengurangi berat badan aku. Nah, itu motivasi pertama ya, tentang kesehatan. Untuk motivasi keduanya, aku adalah orang yang sangat tidak percaya diri, dan aku orangnya suka termakan omongan orang.
Jadi suka kayak minderan gitu kan. Bisanya dikatakan, Rido, kok makannya sedikit gitu kan, tapi kok badan kamu nggak pakai turun-turun ya. Terus ada lagi bilang gini, Rido katanya kan, udah dong makan katanya, diet katanya, badan kamu udah besar. Dari situlah aku kayak minder, terus merasa aku tidak percaya diri terhadap badan aku sendiri gitu kan. Banyak orang yang berkata-kata, dan juga dari dalam diri aku juga merasa bahwa oh ini mungkin udah saatnya aku harus diet gitu untuk menstabilkan atau menormalkan tubuh aku sebagaimana mestinya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada juga yang bertanya, Rido, sejak kapan kamu diet? Nah, ini juga biasa menjadi pertanyaan. Nah, aku mulai diet itu sejak akhir bulan Agustus tahun 2020, yaitu tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2020. Namun di sini aku udah bulatin ya, kayak start aku itu diet, benar-benar diet itu tanggal 1 September 2020. Nah, ada info uniknya nih dari aku buat teman-teman, dimana saat kita mengalami masa melonjaknya kasus virus corona di Indonesia ya pada tahun 2020 kemarin, itu membuat aku juga memanfaatkan waktu itu, waktu lockdown, waktu PSBB kemarin ya. Nah, sekarang kan disebut dengan PPKM, apalagi udah masuk level 4. Wow. Nah, ini di masa-masa inilah aku manfaatkan diri aku untuk selalu berolahraga, terus aku menjaga pola makan, nah mulai diet. Nah, ternyata virus corona ini atau dampak dari virus corona ini selain memiliki dampak yang cukup banyak negatifnya, namun juga ada positifnya bagi kita untuk bisa berbenah diri lah istilahnya, seperti aku melakukan diet. Good job. Nah, awalnya itu tahun 2020 kan, awal September tanggal 1 aku diet. Nah, sampai sekarang bulan Agustus tahun 2021, udah hampir 12 bulan ya, hitung-hitung sudah hampir 1 tahunan lah. Udah mulai berjalan 1 tahun, ya tidak terasa akhirnya kalau misalnya kita jalani dengan konsisten, kita jalani dengan sepenuh hati gitu, nggak setengah-setengah. Ya awalnya memang berat sih, seminggu 2 minggu itu memang berat sekali, itu adalah tantangan bagi kita. Namun udah masuk minggu ketiga, terus masuk bulan pertama, bulan kedua, itu udah rasanya seperti biasa aja gitu, karena mungkin itu melatih pola pikir kita juga, melatih kebiasaan juga kan untuk kita menjaga pola makan dan lain sebagainya. Nah, intinya dalam 12 bulan ini, dalam rentang 1 tahun ini, perjalanan aku untuk diet itu ada beberapa progres gitu kan. Mulai dari merasakan sakitnya di minggu pertama dan minggu kedua itu untuk menahan, ya untuk apa ya, kayak membuat kebiasaan baru gitu. Dari awal kita makan banyak, sekarang kita harus mengurangi porsi makanan kita dan mengganti dengan makanan yang lebih sehat. Nah, terus juga ada beberapa progres ke depannya seperti itu. Jadi kita udah mulai terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu sampailah pada titik ini. Oke, pertanyaan selanjutnya, Rido, turun berapa kilo kamu saat diet? Nah, ini juga biasa menjadi pertanyaan umum bagi aku dari teman-teman ya. Biasa bertanya langsung ataupun melalui chat. Nah, teman-teman, jadi aku kan diet tuh di awal bulan September 2020 ya. Nah, itu berlangsung selama 12 bulan sampai Agustus 2021 ini. Ya, itu udah lumayan lama ya, kayak 12 bulan atau 1 tahun lah gitu. Nah, itu tuh di berat pertama, apalagi pas kita awal-awal lockdown di bulan Februari 2020 kemarin, itu kan pas gencar-gencarnya corona nih di Indonesia. Nah, itu tuh berat badan aku sangat tidak stabil sekali dan melonjak. Nah, penasaran berat badanku berapa kemarin? Itu adalah sekitar 98 sampai 106 kilo. Mampus, Pi! Bayangin, itu udah di luar batas normal sekali ya, dengan tinggi badanku itu 170 cm. Nah, itu kan sesuatu hal yang tidak sesuai ya dengan standar normalisasi dari tubuh kita gitu kan, antara berat badan dan tinggi badan gitu. Nah, dari situ aku harus mulai bisa diet nih. Soalnya berat badan aku udah 106 gitu kan, udah 100 kilo ke atas gitu. Nah, itu tuh udah oversize gitu kan, udah masuk dalam kategori obesitas. Nah, jadi pada saat ini berat badan aku juga nggak terlalu stabil ya, jadi pernah naik juga, pernah turun gitu. Pada bulan Februari sampai bulan April itu aku pulang ke Pontianak gitu kan. Jadi aku kuliah di sana
Ya malum lah kan, anak kos gimana gitu kan siklus hidupnya. Jangan main-main, Mbak. Jangan main-main. Nah, itu tuh aku pernah mencapai berat badan, yaitu titik terendah aku mungkin 62, tapi biasanya 63 gitu. Jadi di rentang itulah 62 63 itu berat badan aku. Nah, itu udah berapa ya, dari 106 ke 63. Itu mungkin sekitar 43-an kilo ya aku turun berat badan selama progres tuh 6 bulan gitu. Jadi udah kelihatan banget ya, progresnya udah kelihatan banget. Udah 43 kilo aku turun berat badan selama 6 bulan gitu. Nah, sekarang pas aku pulang ke Ketapang, ke kota aku, ke kampung, ya biasalah kan apa yang aku lakukan di kampung, atau kita berkumpul dengan keluarga, terus lagi hari raya kemarin, Idul Fitri, Idul Adha aku di kampung gitu. Dan aku timbang sekarang itu berat badan aku stuck di 67 sama 68. Ya lumayan lah ya, dari 63 ke 68 itu naik 5 kilo. Wow. Tapi it's okay, nggak masalah, no problem. Jadi tidak terlalu aku pikirkan. Untuk itu mungkin udah agak biasa lah gitu, udah normal lah ya. Tapi aku juga udah berusaha juga sih untuk menstabilkan lagi ke 63 itu nanti ya. Oh my god. Oke, masuk pada pertanyaan keempat. Jadi pertanyaan yang keempat ini adalah apa-apa saja yang aku lakukan saat diet. Mungkin pertanyaannya program apa aja ya yang aku lakukan saat aku diet. Nah, di sini aku ada dua hal yang aku lakukan, mulai dari merubah pola pikir ataupun pola kehidupan aku. Yang pertama itu aku merubah pola makan. Nah, dimana yang sebelumnya aku sangat bandel sekali dalam makan ya, banyak sekali gitu. Pagi makan, terus siang makan, sore makan, malam lagi makan, itu sudah banyak lagi, belum tambah lagi ngemil, minum-minum yang manis, minyak, gorengan, dan all itu aku makan. Oh, hell no! Nah, di 2 minggu pertama aku udah mulai membiasakan. Pertama, tidak makan minyak, jadi no minyak ya. Aku makan nggak pakai minyak, terus aku juga masak sayur itu nggak pakai minyak. Terus yang selanjutnya aku tidak minum gula gitu, tidak makan gula istilahnya. Minum air tidak pakai gula, minum kopi nggak pakai gula. Aku kan pecinta kopi nih, jadi aku udah terbiasa sampai saat ini minum kopi tanpa gula. Nah, ada berita lucu nih ya. Kan aku saat diet itu nggak minum pakai gula gitu kan, terutama kopi lah, karena aku pecinta kopi. Nah, setiap aku membuat kopi produk aku yang tidak pakai gula itu, dari emak aku, bapak aku, adik-adik aku, sampai orang-orang di sekitar aku saat mencoba atau pertama kali mencoba kopi aku itu kayak, apa ini gitu kan, kok pahit sekali gitu kan. Rido, kok kamu bisa minum kopi tanpa gula, soalnya pahit gini. Ya aku jelasin kalau minum gula itu ya itu banyak mengandung kalori gitu kan. Kalau misalnya nggak pakai gula itu rendah kalori gitu, bahkan 0 kalori kalau misalnya kita minum kopi tanpa gula ataupun minum teh tanpa gula gitu. Tapi kalau misalnya untuk soal rasa ya bisa Anda rasakan sendiri. Jangan adik-adik. Nah, kalau makanan sehari-hari gimana Rido gitu kan? Kau makan nasi nggak atau gimana gitu kan? Nah, aku pernah makan nasi, itu nasi merah. Juga aku makan nasi putih, yaitu segenggam aja gitu kan, sekitar 100 graman aja gitu nasi putihnya. Itu untuk 1 hari penuh gitu. Nah, misal kalian laparnya itu di jam siang gitu kan, jam 12, jam 1. Nah, kalian makan nasinya jam 1 aja gitu. Paginya jangan dulu makan nasi dan malamnya jangan makan nasi lagi gitu. Nah, dibarengi dengan sayur atau buah-buahan. Nah, aku tuh sayur biasanya murah-murah aja gitu kan, sayur kangkung, terus sayur wortel, tomat, sawi, kecambah, kol dan lain sebagainya itu aku tumis, atau biasanya aku masak air bening tanpa menggunakan minyak. Jadi yang gunain garam masih ya, garam Raiko itu masih pakai bawang. Ya itulah, masih ada rasanya sih. Walaupun tidak senikmat menggunakan minyak atau yang ditumis-tumis seperti biasanya. Gue tuh capek. Dan untuk buah-buahan aku juga ya, biasanya aku makan pepaya, buah-buah kampung aja, makan pepaya, pisang. Terus aku kalau misalnya ada uang beli semangka, beli apel untuk makan gitu. Terus ada juga buah-buahan yang menurut aku
itu bisa lah untuk mengenyangkan gitu kan. Nah juga kalau misal kalian untuk mengganti nasi itu dari umbi-umbian juga boleh itu kan, seperti singkong, umbi-umbian, terus ubi ungu dan lain sebagainya, itu boleh banget ya dalam kadar tertentu gitu, jangan sampai berlebihan juga, itu nggak baik. Oke, mungkin itu aja ya kalau makanan aku yang aku makan itu mungkin tanpa minyak, tanpa gula, terus nasinya mungkin 100 gram aja untuk 1 hari, terus kombinasikan dengan sayur-sayur, wortel, terus tomat, sayur hijau dan lain sebagainya, dan juga kombinasikan dengan buah-buah lokal aja gitu yang murah di kantong mahasiswa gitu. Nah, dan jangan lupa juga ya, bagi aku pesan untuk kalian, jangan lupa untuk selalu berbanyak minum air putih. Nah itu tuh udah aku rasain banget ya dalam diri aku. Itu tuh kayak kalau misalnya kita minum air putih, banyak sekali keuntungannya, mulai dari melancarkan dari pencernaan, terus kita juga udah mulai cepat kenyang gitu kan. Kalau misalnya minum air putih, terus badan kita juga kelihatan segar kalau misalnya kita menggunakan konsumsi air putih secara banyak gitu, dan kalorinya nggak ada gitu pastinya. Dan juga aku beritahu ke teman-teman, jangan takut minum air es putih gitu, air putih es gitu dari kulkas. Biasanya kan ada momok nih yang mengatakan kalau jangan minum air es putih gitu, soalnya air dingin itu bikin gemuk gitu. Enggak, itu enggak ada pengaruhnya sama sekali. Mau air dingin, air hangat, itu selagi itu masih berstatus air putih, air bening, ya minum aja gitu. Terus tanya lagi nih, jadi kamu sampai kapan tuh melakukan pola makan seperti ini? Apakah sampai sekarang kamu juga nggak makan minyak, nggak makan nasi gitu, nggak makan, terus nggak makan manis-manis gitu kan? Untuk sekarang aku udah mulai sedikit-sedikit lah membiasakan, seperti minum manis juga pernah sekali-sekali, nggak apa-apa gitu kan, dalam seminggu nggak apa-apa minum manis, tapi jangan sampai berlebihan. Dalam seminggu sekali itu makan gorengan juga nggak apa-apa gitu, jangan sampai berlebihan juga gitu. Nah sekarang juga aku udah makan nasi, terus udah makan agak yang berminyak, itu udah aku makan gitu, tapi nggak berlebihan, tetap pada kadar wajarnya dan kebutuhan kalori aku. Untuk sayur dan buahan itu tetap gitu, tapi untuk masalah kopi bergula atau enggak, itu udah menjadi kebiasaan. Sampai sekarang aku lebih suka minum kopi tanpa gula. Jadi aku biasa nongki-nongki dengan kawan-kawan. Teman-teman biasanya pesan boba, terus ada pesan kopi yang manis-manis. Aku biasanya minta ke baristanya aja minum kopi tanpa gula aja gitu, espresso gitu kan. Oke, mungkin ini yang terakhir ya, pertanyaan yang umum menurut aku. Apa yang dirasakan saat diet dan setelah diet? Nah, oke, yang aku rasakan saat diet mungkin itu udah terbiasa dari awal. Kita diet minggu pertama, minggu kedua itu memang berat, tapi kalau misalnya udah kita jalankan sampai sekarang, ini udah terbiasa dan tidak menjadi halangan yang sangat berarti gitu kan. Yang selanjutnya yang aku rasakan setelah diet atau setelah turun berat badan itu, yang pertama itu aku menjadi pede. Nah, menjadi percaya diri karena aku udah merasa kalau ini bentuk tubuh itu udah sesuai dengan normalnya dari tinggi badan sama berat badan ya. Itu bisa teman-teman hitung gitu. Nah, terus dalam artian aku pede ini seperti memakai pakaian itu udah nggak susah lagi gitu cari ukurannya, dan ya bisa aku pakai L, M, XL, itu udah bisa aku pakai gitu. Jadi semua ukuran mungkin bisa aku pakai. S aja sih yang mungkin agak kekecilan, tapi S juga muat, tapi nggak mungkin lah aku pakai ketat-ketat gitu kan. Nah mungkin dari startnya M ke L itu udah cukup untuk aku. Nah ada juga pertanyaan nih, nah Rido, jadi pakaian kamu selama ini gimana dong yang besar-besar gitu kan? Nah ada dua nih, ada yang aku kecilkan dan aku juga tukaran sama bapakku. Nah ya karena bapak aku kan dulunya agak langsing, jadi tukaran gitu. Apa yang kebesaran dari aku berikan ke bapakku, soalnya bapakku agak gemuk sekarang kan. Nah apa yang kecil dari bapakku diberikan ke aku gitu. Ada juga sih yang aku biarkan besar gitu kan, pengen aja pakai pakaian yang oversize gitu. Dan benefit yang kedua yang aku rasakan itu dalam bentuk kesehatan ya. Mungkin aku lebih merasa badan aku jadi segar gitu kan, wajah juga agak segar gitu, mudah berjalan, dan ya dalam melakukan aktivitas itu tidak terlalu berat gitu kan, membawa tubuh aku yang
seperti dulu. Dan juga pada saat aku sholat juga tidak sakit-sakit lagi, tidak nyeri lagi, tidak sesak napas lagi gitu kan. Aku lari tidak sesak napas, aku berolahraga tidak sesak napas. Nah, itu yang aku rasakan setelah aku turun berat badan. Jadi banyak sekali manfaatnya kalau misalnya kita bisa menormalkan ukuran tubuh kita sesuai dengan tinggi badan kita gitu. Oke, mungkin segitu dulu ya video tentang perjalanan aku saat diet. Mungkin ini akan menjadi part pertama, nanti kan aku bahas lagi secara lebih detail kalau misalnya video ini ramai. Dan pesan aku buat teman-teman, setiap orang itu memiliki kepercayaan diri beda-beda, setiap orang itu memiliki tujuannya beda-beda gitu. Jadi kalau misal kalian merasa nyaman dengan tubuh kalian saat ini, ya it's okay. Terus kalau misalnya kalian merasa ada yang perlu dibenahi, ada yang perlu diperbaiki dari tubuh kalian, silahkan, itu sesuai dengan keinginan kalian. Terus untuk perkataan orang lain gimana-gimana gitu, itu adalah sebuah dari sebuah cemoohan itu bisa menjadi sebuah motivasi untuk diri kamu. Sepertinya aku ya, itu adalah sebuah sindiran, cibiran, dan akhirnya ini menjadi motivasi bagi aku bisa membuat tubuh aku menjadi normal gitu sebagaimana mestinya. So bagi teman-teman, kalau misalnya ada request lagi pembahasan apa seputar aku diet, dan juga ada pengalaman-pengalaman, cerita-cerita tentang perjalanan diet, bisa aja diceritakan di kolom komentar ya. Nah, bagi teman-teman jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe my YouTube channel. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram aku, Mart Hakiki, dan TikTok aku juga ya. Oke, see you di konten selanjutnya. Happy enjoy and keep calm. Dadah.